Apa tadi pertanyaan pertama? Yang pertanyaan pertama tadi, apakah boleh mengakikah apakah boleh mengakikahkan anak selain di hari ketujuh tadi, Ustaz? Baik. Sekarang bolehkah mengakikahkan anak di atas atau selain dari hari yang ketujuh dari kelahirannya? Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini yang pertama ada yang mengatakan bahwa akikah itu hanya boleh dilakukan pada hari ketujuh berdasarkan hadis kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi yusamma fihi wa yuhlaq ra'suhu rawahul khamsah an Samurah ibn Jundab wasahahu Tirmizi. Nah, itu dalilnya. Jadi dari hadis ini, karena akikah itu merupakan ibadah, dan ibadah itu hanya boleh kita lakukan berdasarkan dalilnya. Maka pendapat pertama mengatakan akikah hanya boleh dilakukan pada hari yang ketujuh. Nah, berdasarkan hadis tadi. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa boleh dilakukan pada hari yang ke-14 atau yang ke-21. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-aqiqah tuzbahu li sab'in wa li arba'asyarata wa li ihda wa ishrin. Rawahul Baihaqi. Akikah itu disembelih pada hari ke-7 dan pada hari ke-14 dan pada hari ke-21. Nah, itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Namun hadis ini ketika dilihat dari sisi sanad, hadis ini tidak sampai pada level sahih. Nah, teman tidak pula bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Kemudian pendapat yang ketiga, ini menurut mazhab Syafi'i. Akikah tidak gugur atau hilang penundaannya sampai akikah itu dilakukan. Walaupun oleh diri orang yang mengakikahkan dirinya. Jadi kalau begitu sampai kapanpun akikah itu tetap disunnahkan. Nah, dasarnya itu juga hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah beliau menjadi nabi. Hadisnya anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Kata Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Namun kedua hadis di atas, hadis yang menyebutkan akikah pada hari ke-7, pada hari ke-14, pada hari yang ke-21, dan hadis yang kedua bahwa Nabi mengakikahkan dirinya setelah diangkat menjadi nabi, kedua hadis ini dipersisikan kesahihannya oleh para ulama. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dinilai dhaif. Karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi namanya Ismail bin Muslim Al-Makki yang ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Nah, itu hadis yang menyebutkan pada hari ke-14 dan pada hari ke-21. Ada seorang perawi namanya Ismail bin Muslim Al-Makki yang itu dhaif. Didhaifkan oleh Imam Ahmad, didhaifkan oleh Imam Nasa'i dan juga Abu Zur'ah. Begitu juga hadis dari Al-Baihaqi dari Anas yang terakhir tadi. Itu juga dinilai dhaif karena pada sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdullah ibn Al-Muharrar yang didhaifkan oleh beberapa ahli hadis. Di antaranya oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Ibnu Hibban,
dan Ibnu Ma'in. Nah, kita bisa melihat yang mendaibkan Abdullah bin Al-Muharrar ini bukan hanya ulama kritik yang mutasaddid seperti Yahya bin Ma'in, tapi juga ulama kritik yang mutasahil. Ada Ibnu Hibban, kemudian Daruqutni sebagian penilaiannya berada pada level mu'tadil, sebagian pada level mutasahil. Imam Ahmad pada level mu'tadil, tapi ada Ibnu Hibban ini yang dia ini ulama bermanhaj mutasahil, mudah dalam mensikohkan atau menilai adil, tapi sulit menilai jarah, ikut mendaibkan. Nah, jadi hadis yang menyebutkan hari ke-1421 juga daib. Hadis yang menyebutkan Nabi mengakikahkan dirinya juga daib. Kalau yang berkaitan dengan waktu, hanya hadis yang menyebutkan dilakukan pada hari ke-7. Kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap gulam, nah, itu tergadai dengan akikahnya. Disembeli tuzbahu anhu yaumas sabi'. Nah, disembeli sebagai tebusan pada hari yang ke-7. Wa yusamma fihi, diberi nama pada hari itu. Wa yukhlaqu ra'suhu, dicukur rambut kepalanya. Ini yang sahih. Nah, jadi dari waktu-waktu yang disebutkan tadi, dalil yang saya menyebutkan waktu hanya hadis yang menyebutkan pada hari yang ke-7. Adapun pada hari yang ke-14, 21 dan sampai dewasa pun itu dalilnya tidak sahih. Maka di sinilah yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau begitu, bagaimana kita mengambil berkaitan dengan hukum, kapan waktu akikah itu? Kalau kita ingin berpegang teguh dengan hadis yang menyebutkan hari ke-7, ya waktunya memang pada hari ke-7. Tapi ini sepertinya agak sempit karena tidak setiap orang tua itu punya kelapangan pada hari yang ke-7. Nah, yang menyebutkan hari ke-14 dan ke-21 itu juga hadis Nabi, tapi kualitasnya dhaif. Nah, kalau seandainya memang, kalau begitu kita ambil, ada yang memahami sebagai jalan tengah, kalau tidak sanggup pada hari ke-7, utamakan hari 14 dan ke-21. Nah, kalau juga tak sanggup pada waktu itu, maka kalau dilihat kepada makna kebahasaan, karena yang diakikahkan itu adalah gulam. Gulam itu adalah anak kecil yang belum balik. Kullu gulamin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak kecil, berarti anak kecil yang belum balik. Kapan baliknya seorang anak kecil? Itu kalau laki-laki sebelum ditandai dengan bermimpi. Mimpi basah. Nah, kalau perempuan datang bulan, menstruasi. Kalau begitu, mengambil makna kebahasaan ini, boleh mengakikahkan seorang anak yang lahir itu paling lambat sebelum dia balik. Kalau dia laki-laki sebelum bermimpi, kalau dia perempuan sebelum datang bulan. Nah, setelah itu, itu tidak disyariatkan lagi atau tidak disunnahkan lagi. Nah, itu pendapat yang menurut kita lebih dekat dengan dalil tadi, walaupun ada beda pendapat dalam persoalan ini. Ada tadi disampaikan bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'i itu juga ada yang berpendapat sampai dewasa pun itu masih ada kesunahan akikah. Nah, itulah pendapat-pendapat para ulama tentang kapan kebolehan atau masih disunahkannya melaksanakan akikah. Namun satu yang kita catat, waktu yang tidak diperselisihkan hanya tanggal 7 dari kelahiran saja. Sementara 14, 21 dan menjelang dia beranjak kepada balik itu diperselisihkan
begitu juga yang berpendapat sampai dewasa pun masih boleh itu diperselisihkan. Maka yang terbaik untuk kita amalkan tentu adalah pada hari ke-7. Nah, itu kira-kira. Baik. Apalagi pertanyaan yang kedua? Yang kedua, apakah boleh berakikah dengan seekor ayam, Ustaz? Nah, bolehkah berakikah dengan seekor ayam? Karena akikah itu adalah ibadah, maka ibadah itu sifatnya tauqif. Menerima apa adanya, sesuai dengan dalil. Yang disebutkan dalam dalil ada kabasan, ada syatun. Kabsun itu kibas, domba. Maka domba itu ya besarnya lebih kurang sama dengan kambing, syatun. Kalau domba itu umurnya 1 tahun minimal. Kalau kambing itu minimal 2 tahun. Begitu juga kerbau itu juga 2 tahun. Nah, tidak ada dalil yang membolehkan atau yang menyebutkan bolehnya akikah dengan menyembelih ayam. Kalau seandainya seseorang itu peternak ayam, lalu ingin mengakikahkan, adalah harga kambing sekarang ini taruhlah 2 juta ya, atau 3 juta. Lalu berapa harga ayam dengan duit 3 juta itu? Mungkin satu ekornya taruhlah 100.000 atau 200.000. Nah, berarti dia harus menyembelih 15 ekor. Itu tak bisa. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang akikah dan juga kurban itu adalah ikhraqud dam. Ikhraqud dam itu menumpahkan darah hewan. Hewan itu sudah tertentu. Kambing, kibas, kerbau, sapi, itu yang dijadikan hewan untuk akikah. Maka ayam tak boleh. Kalau dia sebagai seorang peternak ayam, silakan jual dulu ayamnya. Setelah jadi duit, dapat duitnya seharga 1 ekor kambing, maka baru belikan kambing. Kambing itu yang disembelih. Baru sah dikatakan sebagai akikah. Nah, itu kira-kira. Jadi tidak boleh ya, apalagi mengakikahkan dengan ikan. Kalau dia sebagai peternak petani ikan, lalu diambilnya ikan dengan harga uang 3 juta, lalu disedekahkan untuk niat akikah, itu tidak boleh. Artinya tidak sah akikahnya. Walaupun atas nama sedekah ya tetap tidak ada masalah. Tapi tidak sah sebagai sebuah ibadah akikah itu. Nah, itu kira-kira. Apalagi? Selanjutnya, di masyarakat berpendapat bahwa kalau kita berakikah itu salah satu kendaraan di surga. Itu Ustaz. Akikah sebagai salah satu kendaraan di surga. Ini perlu dalil. Apa dalilnya akikah itu menjadi sebuah kendaraan di surga nanti? Karena persoalan surga, neraka, alam barzah, akhirat, padang mahsyar, semuanya itu adalah perkara gaib. Maka kaedahnya kita tidak boleh meyakini perkara gaib kecuali apabila ada dalilnya. Dan dalil itu adalah dalil yang bisa diterima. Sekarang adakah dalil yang mengatakan akikah sebagai kendaraan nanti di surga? Itu perlu dalil. Kita belum membaca adanya dalil tentang yang secara khusus hewan yang diakikahkan itu akan menjadi kendaraan nanti. Nah, memang ada kemiripan ibadah akikah dengan kurban. Kurban pun juga dikatakan hewan kurban itu di akhirat akan datang kepada orang yang berkurban dengan tanduknya, bulunya, kuku-kukunya sebagai ganjaran pahala bagi orang yang berkorban. Tapi juga tidak disebut sebagai kendaraan. Nah, kenapa yang disebut adalah bulunya, kukunya? Karena kalau disebut daging, jelas daging itu bermanfaat. Itu seolah-olah jangankan dagingnya,
akan menjadi pahala darahnya, kukunya pun, bulunya pun yang tidak mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, itu juga akan dinilai sebagai pahala. Itu hadis berkaitan dengan hewan kurban. Apalagi dagingnya yang dinikmati orang, menjadikan orang sehat. Nah, kira-kira begitu. Jadi butuh dalil kalau kita meyakini hewan kurban itu nanti menjadi kendaraan di surga. Nah, itu kira-kira. Apalagi yang lain? Apakah keluarga yang berakikah boleh memakan daging akikah tersebut? Itu Oh Ustaz. iya. Apakah orang yang berakikah boleh memakan daging akikahnya? Tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah karena terhadap hewan akikah itu ada perintah untuk mensedekahkan, untuk memakan. Nah, jadi boleh memakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi, "Fayaqulu wa yat'amu wa yatasaddaq wa la yaksuru laha azmun." Dan janganlah dipatah-patahkan tulangnya, maka makanlah, hadiahkanlah dan sedekahkanlah. Makanlah ini orang yang berakikah itu silakan dia makan dagingnya. Itu hadis riwayat Al-Hakim. Nah, oleh karena itu memakan, menghadiahkan, mensedekahkan atau pembagian akikah tidak ada ketentuan khusus dari Nabi, dan persoalan ini tidak sama dengan hukum sembelihan hewan kurban. Akan tetapi menurut jumhur seperti ulama Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Malik, akikah itu dimasak seluruh daging akikahnya kemudian diberikan kepada fakir miskin. Jadi tidak ada masalah. Karena jelas dalam hadis itu fayakul wayat am. Dia makan dan sedekahkan dan jangan dipatahkan tulangnya. Nah, itu ya kira-kira. Apa lagi? Apakah boleh mengakikahkan anak tiri? Ustaz? Mengakikahkan anak tiri. Ya, tidak ada larangan. Karena akikah itu bagian daripada sedekah. Siapa pula yang berhak menolak sedekah orang lain? Itu tak boleh. Nah, jadi akikah bagian daripada sedekah. Adapun untuk minta izin, barangkali itu sebagai adabnya. Kalau ada yang bersedekah kepada kita, jangan tolak. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pemberian kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar menolak. Kata dia, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan di Rasulullah. Lalu kata Rasul, terima. Nah, kamu kan tidak meminta. Yang tidak dibenarkan itu meminta-minta. Kamu kan tidak meminta. Ketika diberi, ya terima. Nah, kalau kamu terima, kamu bisa pilih. Mau sedekahkan, mau hadiahkan, mau makan sendiri, itu silakan. Kalau kamu memang tidak membutuhkan, kamu bisa mensedekahkan. Yang jelas kalau sudah diberikan oleh orang, terima. Nah, dengan catatan kamu tidak minta-minta. Meminta-minta itu tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, seperti dalam keadaan meminta itu hanya boleh dalam kalau tidak salah 3 keadaan saja. Yang pertama, meminta dibolehkan bagi orang yang dalam kesusahan darurat, tapi tidak untuk selama-lamanya. Kebutuhan daruratnya, makannya, pakaiannya, maka dia boleh meminta, tapi harus ada saksi. Kalau kita sekarang mungkin dalam bentuk rekomendasi dari dari Pak RT, dari Pak RW dan lain sebagainya. Kemudian boleh meminta bagi orang yang bertanggung jawab untuk kepentingan umum, kemudian dia berhutang, umpamanya untuk pembangunan masjid, panitianya memberanikan diri untuk berhutang ke toko bangunan. Tahu-tahu setelah jatuh tempo janji pembayaran, ternyata tak sanggup dibayar, sehingga hutang itu jatuh kepada panitia pembangunan.
Nah, maka dalam hal ini, walaupun panitia itu orang kaya, dia boleh minta-minta, karena untuk kepentingan bersama, dan bukan untuk kepentingan memperkaya diri. Nah, itu boleh. Nah, begitu juga akikah ini salah satu bentuk sedekah, maka kita boleh saja bersedekah untuk orang lain. Kita boleh juga mengkurbankan orang lain. Kita berikan kepada dia, apakah hewan kurbannya secara langsung atau harga dari hewan kurban itu kita bayarkan. Boleh. Ini bentuk sedekah. Jadi tidak ada larangan untuk mengkirakan orang lain, apalagi anak tiri yang ada hubungan dengan ibunya. Jadi tidak ada larangan. Insyaallah. Baik, apa lagi? Yang terakhir, Ustaz, apakah ada dampak negatif dari seorang anak yang tidak diakikahkan? Karena di kampung-kampung jika ada anak yang nakal, maka mereka pasti dikatakan karena pasti waktu kecil belum diakikahkan sama orang tuanya gitu, Ustaz. Baik. Apakah ada dampak negatif terhadap anak? Memang di hadis disebutkan setiap anak yang lahir murtahinun kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai kecuali dengan akikahnya. Makna murtahinun itu beda pula pendapat para ulama. Ada yang mengatakan anak ini nanti di akhirat tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau anak itu meninggal waktu kecil. Atau nanti tidak mendapatkan keberkahan. Macam-macam pemaknaan dari para ulama. Tapi kalau secara spesifik anak ini menjadi anak nakal, nah ini juga ada dalil yang kuat untuk menyebutkan itu. Apalagi apa kesalahan anak kalau dia tidak diakikahkan orang tuanya. Sementara kewajiban atau kesunahan akikah itu bukan jatuh kepada sang anak, tapi kepada orang tua. Nah, kepada orang tua. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kenapa sang anak yang menanggung kesalahan orang tua tidak mengakikahkan dia? Nah, ini kan bertentangan dengan dalil umum dari Al-Quran. Nah, jadi memang beda pendapat para ulama tentang makna murtahinun itu. Kalau dimaknai secara spesifik, seperti tadi, dia akan menjadi anak nakal, itu butuh dalil. Sementara dalil yang menyebutkan secara khusus, anak yang tidak diakikahkan, maka dia akan menjadi anak nakal, tidak ada pula. Nah, tapi yang jelas, tentu mengakikah itu dianjurkan dan pasti ada manfaatnya kepada sang anak ini, namun tidak disebutkan secara spesifik. Nah, itu kira-kira. Baik, ada lagi? Cukup, Ustaz. Baik. Kita lihat, coba tampilkan kembali hadisnya. Apakah semua sudah bisa dijelaskan? Bisa? Ustaz, izin bertanya satu boleh, Ustaz? Oh ya, silakan. Kalau misalkan seorang anak nih, dia kan tadi kalau misalkan dia ndak sanggup nih gara-gara orang tuanya kurang mampu, boleh misalkan meskipun udah dewasa kan, Ustaz. Nah, kalau misalkan anak yang dewasa nih, misalkan dia udah sampai berkeluarga sekalipun, dia mengakikahkan dirinya sendiri, boleh nggak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Tadi sudah saya sampaikan, sebagian ulama atau banyak ulama yang mengatakan akikah itu hanya sebatas umur anak itu sebelum balik. Kalau sudah balik, sudah tidak bisa dikatakan gulam lagi. Yang gulam itu anak yang menjelang balik. Kalau laki-laki, ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan menstruasi. Tentu itu pada masa gulam.
Maka selagi gulam itu masih ada isyarat dari hadis yang membolehkan untuk mengakikahkan. Tapi kalau sudah tidak gulam lagi, memang ada dasarnya dari hadis yang kita baca tadi, tapi hadis itu dhaif. Nah, riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi memang ada juga pendapat ulama mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i kalau tidak salah tadi yang membolehkan atau mensunnahkan akikah itu sampai kapanpun. Nah, bagi yang berpendapat seperti itu ya silakan saja, karena juga ada pendapat dari ulama mujtahid. Tapi kalau bagi yang tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i, lebih sependapat, lebih setuju dengan pendapat yang lain, maka tak perlu untuk mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Karena perintah akikah itu adalah untuk orang tua, bukan untuk yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira. Baik, ada lagi? Oke, terima kasih. Hadis yang pertama, hadatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr, hadatsana Abdul Warisi, hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain dengan masing-masing 1 ekor kibas. Berarti 2 kibas. Kalau begitu untuk laki-laki boleh dengan 1 kibas. Tapi dalam hadis lain disebutkan 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Nah, tapi minimal kalau orang tuanya untuk anak laki-laki tak sanggup menyembelih dengan 2 ekor kibas, minimal dengan 1 kibas pun boleh. Nah, itu fikih yang diambil. Yang penting betapa pentingnya, urgennya menunaikan ibadah akikah ini. Sebagian ulama enggan mengatakan dengan kata akikah. Seperti Imam Syafi'i itu tidak senang dengan penyebutan kata akikah. Karena sebetulnya akikah itu bermakna konotasi yang kurang mengenakkan. Uku itu kan artinya memotong. Nah, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, asal katanya sama. Maka Imam Syafi'i itu lebih suka mengatakan dengan kata nusuk untuk makna akikah itu. Nah, karena juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua, bahwa akikah ini juga punya sejarah. Sebelum kedatangan Islam, itu pada masa jahiliyah sudah ada yang menunaikan akikah ini, versi jahiliyahnya. Nah, cuman ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu sedikit merubah praktek akikah ini. Kalau pada masa jahiliyah, anak yang lahir itu disembelikan seekor kambing, kemudian diberikan nama, kemudian diambil semacam kayak kapas. Kapas itu dibasahkan dengan darah kambing akikah itu, kemudian disapukan ke kepala anak yang diakikahkan. Itu pada masa jahiliyah. Maka setelah Nabi diutus, setelah beliau pada masa kerasulan, maka dia robah. Nah, akikah itu dengan menyembelih seekor kambing atau kambing, kemudian tidak lagi menyapukan darah hewan akikah kepada kepala anak, tapi diganti dengan kain atau kapas tadi disentuhkan dengan minyak za'faran. Minyak za'faran itu minyak wangi, kemudian disentuhkan kepada kepala anak. Nah, kemudian juga dilakukan pemotongan rambut dan disunahkan untuk bersedekah dengan emas seberat rambut yang dipotong. Jadi perubahan dari masa jahiliyah hanya dalam persoalan kalau pada masa jahiliyah kepala anak itu disentuhkan dengan darah hewan kurban, pada masa Nabi diganti dengan
menyentuhkan wewangian ke kepala anak yang diakikah. Nah, itu sejarah akikah. Nah, baik. Kita masuk kepada hadis yang kedua sampai kepada Samurah ibn Jundak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap gulam. Nah, tadi kita katakan gulam itu anak yang belum balik. Nah, berarti dari umur 0 tahun sampai dia balik. Kalau laki-laki ada yang balik umur 10 tahun, 11 tahun. Nah, kalau begitu dari makna kebahasan ini, anak yang sudah berumur 9 tahun, 10 tahun masih boleh ditegakkan sunnah akikahnya. Karena masih dalam statusnya gulam. Tapi kalau sudah bermimpi, sudah balik, tidak lagi dikatakan sebagai gulam. Nah, bahkan ini ada semacam ancaman rohina. Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Dan rohina itu, tergadai itu bisa hilang ketika diakikahkan. Tuzbahu anhu yauma sabihi. Disembelikan baginya hewan akikah pada hari ke-7. Pada hari ke-7, nah tadi ya kita sampaikan yang disepakati oleh semua ulama untuk melaksanakan akikah hanya pada hari ke-7. Sedangkan dari ke-14, ke-21, ataupun sampai dia balik, ataupun sampai dia meninggal, sehingga mengikatkan dirinya, semua itu diperselisihkan. Maka sikap yang terbaik bagi semua kita adalah keluar daripada khilaf. Usahakan betul untuk mengakikahkan anak itu pada hari ke-7. Tapi kalau belum mampu pada hari ke-7, ya mungkin kita bisa juga beralih kepada pendapat yang membolehkan pada hari ke-14 ataupun 21 ataupun menjelang sang anak itu menginjak usia balik. Nah, itu kita lebih tenang mengamalkan yang tidak diperselisihkan. Jadi ketika gulam itu lahir, anak itu lahir, pertama diakikahkan pada hari ke-7, yang kedua wayuhlak, dicukur rambutnya. Bila perlu dibotakkan. Nah, sehingga banyak sedekah emasnya, seberat rambut yang dipotong. Wayusamma, diberikan nama. Tentu nama yang diberikan adalah nama yang terbaik. 3 itulah yang disunahkan dilakukan pada hari ke-7, yaitu akikah, kemudian dipotong rambutnya, kemudian diberi nama. Ada satu lagi yang disunahkan, tapi ini dari hadis lain, yaitu mentahnik. Tahnik itu kurma yang dihancurkan oleh orang tua melalui mulutnya, dikunyah, kurma yang dikunyah, kemudian ditempelkan ke langit-langit sang anak. Itu dalam ilmu kedokteran kalau tidak salah itu menjadi imunisasi yang sangat luar biasa. Imunisasi yang sangat luar biasa. Jadi Islam itu memang canggih. Memang canggih. Terus sekarang orang yang mutasi pakai suntik, Islam cukup dengan tahnik saja. Itu juga disunahkan kepada orang tua untuk mentahnik anaknya pada hari ke-7 itu. Baik, barangkali itu hadis yang kedua. Silakan nanti gali fikul hadisnya sebanyak-banyaknya sesuai dengan syarah yang sudah dijelaskan tadi. Barangkali sampai di sini berkaitan dengan hadis-hadis tentang akikah. Kita tutup sampai di sini.